Wakil Ketua Umum Partai Golkar Edwin Aksa membeberkan soal adanya utang piutang antara calon presiden capres yang diusung Nasdem Anies Baswedan dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno. Utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini terjadi pada saat keduanya maju sebagai calon gubernur, cagup dan calon wakil gubernur cawagup dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini disampaikan Edwin Aksa saat menjadi bintang tamu di Akbar Faisal Uncensored. Awalnya ia bicara soal perjanjian politik antara Sandiaga Uno, Anies Baswedan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Edwin mengungkapkan perjanjian tersebut ada di kuasa hukum Sandiaga Uno kala itu, namanya Rikrik Rizkiana. Selain perjanjian politik, ada juga perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandi. Kala itu menurut Edwin Aksa, logistik pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno cukup sulit. Meski demikian, hal itu dapat terpenuhi berkat Sandiaga Uno yang memiliki banyak saham dan likuiditas bagus. Waktu itu Pilkada DKI 2017 logistik susah. Yang punya logistik kan Sandi punya banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira ada di Pak Rikrik itu, ungkap Erwin dalam siniar Akbar Faisal yang tayang Sabtu 4 Februari 2013 dikutip tribunnews.com. Berangkat dari hal tersebut, kata Erwin Aksa, Sandiaga Uno kemudian memberikan pinjaman kepada Anies Baswedan. Saat ditanya Akbar Faisal mengenai nominalnya, Erwin Aksa memperkirakan Sandi memberi pinjaman 50 miliar kepada Anies. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali. Yang pasti yang punya duit memberi utang kepada yang tidak punya duit, ungkapnya. Kira-kira begitu. Ini yang punya likuiditas itu Pak Sandi Uno kemudian memberi pinjaman kepada Pak Anies. Pada waktu itu putaran pertama lagi tertatih-tatih juga kan, kira-kira begitu. Itu yang saya lihat ada di Pak Rikrik itu, nilainya apa ya, 50 miliar barangkali sambungnya. Ketika ditanya Akbar Faisal apakah Anies Baswedan sudah melunasi utangnya pada Sandi, Erwin Aksa meragukannya. Saya kira belum barangkali ya, jawab Erwin Aksa. Erwin Aksa mengaku turut hadir saat Anies Baswedan membuat perjanjian politik dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Ia bahkan turut membuat draft perjanjian. Selain Fadlizon, kata Erwin Aksa, Rikrik Rizkiana juga turut membuat perjanjian tersebut. Kebetulan saya ikut drafting perjanjian itu, ikut melihat. Waktu tanda tangan saya ada di situ. Yang buat juga lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya, ungkap Erwin Aksa. Lebih lanjut, Erwin Aksa mengungkapkan isi perjanjian yang dibuat adalah pembagian tugas bagi Anies dan Sandiaga Uno jika terpilih menjadi gubernur dan Wagub DKI. Menurutnya perjanjian itu dibuat atas kemauan Yusuf Kala JK berdasarkan pengalamannya bersama Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Saya melihat ada perjanjian gubernur tugasnya apa, wakil gubernur tugasnya apa, dan itu atas kemauan Pak JK. Pak JK dulu punya perjanjian dengan Pak SBY tahun 2004 sampai 2009. Jadi dulu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, tandasnya. Erwin Aksa adalah salah satu orang yang berjasa sehingga Anies Baswedan dan berpasangan. Erwin Aksa adalah salah satu orang berjasa sehingga Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Pada Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan berhasil mengalahkan pasangan Basuki Purnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Erwin Aksa menyebut paket Anies Baswedan Sandiaga Uno berawal saat ia bersama Rosan Ruslan yang sedang menjabat Ketua Kadin Indonesia diundang ke istana. Saat itu keduanya memilih pulang lebih awal dari istana. Dalam perjalanan pulang mereka kemudian menghubungi Sandiaga Uno yang saat itu akan maju Pilkada 2017. Namun kala itu Sandiaga Uno tidak akan maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Ia berencana maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan ex-Bupati Batang Yoyo Rio Sudibyo. Meski demikian, pakai Sandiaga Uno Yoyo Rio Sudibyo batal karena ditarik Nasdem. Saya ingat kami berdua, saya dan Pak Rusan di mobil berjam-jam berpikir bagaimana menjadi pasangan Pak Sandi, kemudian terlintas nama Anies Baswedan. Erwin Aksa kemudian meminta pendapat JK yang kala itu tengah berada di Amerika Serikat untuk agenda Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Beliau mengangkat telepon saya memberikan masukan kalau mau menang harus yang berpengalaman. Pak Anies, paling tidak Pak Anies sudah pernah menjadi menteri walau hanya beberapa tahun. Beliau meminta saya dan Pak Rusan untuk meyakinkan Sandi untuk ikhlas menjadi nomor 2 atau calon wakil gubernur. Lalu Erwin Aksa diperintahkan untuk menghubungi ayahnya Aksa Mahmud. Hal ini disebabkan karena Aksa Mahmud kenal Sudirman Said yang sering berhubungan dengan Anies Baswedan. Pada malam itu menunggu di Hotel Grand. Pada malam itu menunggu di Hotel Grand Melia, tapi hasilnya nihil. Jadi kata ayah saya, kembali ke rumah. Anies kembali ke rumahnya untuk istirahat, kisahnya. Kami di mobil sama-sama berpikir bagi tugas Pak Rusan menghampiri Pak Sandi untuk meyakinkan Pak Sandi tentang usulan tersebut. Kami bangga Pak Sandi dengan berbesar hati kemudian menerima untuk menjadi orang nomor 2, sambungnya. Kemudian Pak Rusan menghubungi saya tentang kabar baik itu karena Pak Aksa ayah saya mengatakan kalau tidak jadi nomor 1 Pak Anies tidak ingin maju, kisahnya lagi. Aksa lalu menghubungi ayahnya, menyampaikan bahwa sang ayah ditunggu di rumah Prabowo di Kertanegara. Beliau sempat tidak percaya, menganggap saya bercanda malam itu. Saya akhirnya beri alamat rumah Pak Prabowo. Beliau sempat tak percaya, menganggap saya bercanda malam itu. Saya akhirnya beri alamat rumah Pak Prabowo. Beliau sempat tidak percaya, menganggap saya bercanda malam itu. Saya akhirnya beri alamat rumah Pak Prabowo ke ayah saya, tambah Erwin Aksa. Akhirnya ayah Erwin Aksa menemui Prabowo di Kertanegara, berbicara hingga Prabowo ikhlas menerima Anies Baswedan bisa jadi calon gubernur dari Gerindra dan PKS pada saat itu. Saya melihat Pak Prabowo sebagai negarawan yang mau menerima Mas Anies yang kritik keras Pak Prabowo di Pilpres 2014. Anies datang ke Kertanegara, disepakati Anies calon gubernur, Sandi Uno. Anies datang ke Kertanegara, disepakati Anies calon gubernur, Sandi Uno calon wakil gubernur. Tandasnya pasangan Anies Sandi pun akhirnya memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2017.